Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Untuk sayang anak, beliau rela mempertaruhkan nasib ratusan juta anak bangsa ini. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kicau ini akan Bang Kicau buka dengan sebuah quote dari Angku Sanang. Berkilau karena karya akan dikenang selamanya. Berkilau karena citra akan redup pada masanya. Inti dari quote tersebut adalah bahwa sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh semata-mata ingin mencapai tujuan tersebut tanpa ada tujuan lain, insya Allah orang akan ingat, orang akan mengenang. Tetapi sesuatu yang dilakukan dengan pamrih, apalagi dengan tujuan lain, berharap pujian, tentu orang akan respect hanya sampai mereka tahu bahwa semua yang kita lakukan adalah citra belaka, pencitraan belaka, sesuatu yang tidak sungguh-sungguh. Teman-teman, minggu ini kita dikejutkan oleh rentetan pernyataan keprihatinan, baik yang dalam bentuk protes, dalam bentuk maklumat, atau memorandum. Intinya, pernyataan tersebut adalah ketidakpuasan, kekecewaan atas fenomena semakin buruknya kondisi demokrasi di negeri ini. Pernyataan ini dikeluarkan oleh berbagai macam kampus. Ada banyak kampus dan diawali oleh kampus Gajah Mada. Mereka menyatakan bahwa mereka malu punya alumni yang menurut mereka tidak lagi berpegang pada koridor negeri demokrasi, tapi sudah mengabaikan etika. Tentu ini bukan pertama kali kita mendengar pernyataan ketidakpuasan, kekecewaan dari civil society. Sebelum ini banyak para budayawan menyatakan kekecewaannya. Ada yang selama ini istiqomah mendukung berada dalam barisan Pak Jokowi, tapi belakangan dia siuman atau mereka siuman dan rame-rame menyatakan ketidakpuasan, kekecewaan, kekhawatiran akan nasib demokrasi negeri ini ke depan. Lalu dari budayawan diikuti juga oleh agamawan, banyak tokoh-tokoh Katolik seperti katakanlah Romo Magni Suseno dan banyak lagi pendeta lainnya, juga para ulama menyatakan hal yang sama, khawatir akan nasib demokrasi di negeri ini ke depan. Minggu ini komplit sudah. Kampus, para guru besar, berenten dari berbagai universitas menyatakan suara yang sama. Khawatir dengan nasib demokrasi di negeri ini yang mengabaikan etika dan moral. Ada reaksi dari istana yang makin membuat suasana panas karena reaksi tersebut tidak pada tempatnya, menuding, menuduh, atau setidaknya begitu yang ditangkap oleh para guru besar, seolah-olah gerakan mereka itu sifatnya politicking, tidak didasarkan oleh kondisi objektif. Menurut pihak istana, negeri ini baik-baik saja. Bagaimana menurut teman-teman? Yang Bang Kicau rasakan memang ada yang salah soal etika, soal moralitas di negeri ini. Orang tidak segan-segan lagi berbohong, pemimpin tidak malu-malu lagi menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Sebagai contoh, Bang Kicau ingin mari kita menonton video berikut ini. Ini nih. Itu juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Ya teman-teman, itu adalah video ya hangat baru kemarin-kemarin ini ketika wartawan bertanya soal bagaimana peluang Gibran
di kontestasi ke depan sebagai wapres. Saat itu memang belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Jawaban Pak Jokowi, ya itulah jawaban seorang negarawan menurut Bang Kicca. Ada atau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, itulah jawaban yang paling tepat. Bahwa anaknya masih muda, belum punya pengalaman, tidak logis. Artinya itu jawaban seorang negarawan yang memperhatikan kepentingan dari negeri ini. Dia tidak yakin anaknya punya kapabilitas, punya kapasitas, punya pengalaman untuk menjadi pemimpin di negeri ini, belum mature, belum matang. Tetapi beberapa bulan kemudian setelah ada putusan MK, jawaban yang keluar dari Pak Jokowi bukan lagi jawaban seorang negarawan, tapi jawaban seorang ayah. Sebagai orang tua, kita hanya bisa mendorong, mendoakan. Itu bukan jawaban seorang Jokowi yang kepala negara atau kepala pemerintahan, tapi jawaban Jokowi yang sebagai seorang ayah dari Gibran. Dan ini sangat Bang Kicca sesalkan. Kenapa? Karena untuk sayang anak, beliau rela mempertaruhkan nasib ratusan juta anak bangsa ini. Bukankah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebelumnya beliau meragukan sendiri bahwa anaknya masih belia, masih belum punya pengalaman? Tidak logis. Lalu kenapa sekarang bisa berubah? Dan menurut Bang Kicca ini adalah bagian dari yang membuat banyak orang kecewa. Terakhir Bang Kicca ingin menutup Kicau pendek ini dengan quote dari Angku Sanang lagi. Ketika mandat kau anggap sebagai madat, bak rasa coklat yang nikmat, maka sejatinya kau sedang menorehkan cerita tamat dan mengundang laknat. Ingat, waktunya sudah dekat. Dan inilah beberapa cuplikan video tentang pernyataan kegundahan, kekecewaan dari berbagai kampus yang diwakili oleh para guru besar. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Akademika Universitas Islam Indonesia. Indonesia darurat kenegarawanan. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia
kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan. Seruan kebangsaan Kampus Perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar Sivitas Akademika Universitas Van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat,
menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Mudah-mudahan ke depan negeri ini benar-benar mendapatkan pemimpin yang paham akan tujuan berdirinya negeri ini. Tujuannya hanya 4, teman-teman. Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta berkontribusi dalam perdamaian dunia. Keempat hal tersebutlah kapal besar ini diarahkan. Dan setiap pemimpin yang kita pilih wajib menuju ke 4 cita-cita pendirian bangsa ini. Dan jika ada yang tertinggal, miskin, terlantar, saat kapal ini menuju tujuan ideal tadi, konstitusi memerintahkan di pasal 34 ayat 1, negara wajib memelihara para saudara-saudara kita yang tertinggal tersebut, yang masih miskin tersebut, yang terlantar tersebut. Dan siapa yang menunaikan? Ya, pemerintah yang terpilih. Jadi teman-teman, kalau ada saat ini negara mengeluarkan anggaran yang demikian besar untuk bantuan sosial, sejatinya itu adalah kewajiban dan merupakan hak dari yang menerima. Penyelenggara negara, presiden dan jajaran di bawahnya hanya sebagai pelaksana tugas yang menyampaikan uang rakyat, uang masyarakat yang dihimpun di APBN dan diberikan kepada saudara kita yang berhak. Jadi tidak ada itu kebijakan penguasa, tidak. Itu kewajiban negara yang harus ditunaikan oleh penguasa. Jika ada penguasa yang mengkapitalisasi bansos, seolah-olah itu adalah tindakan heroiknya, seolah itu adalah kebaikannya, maka sungguh penguasa tersebut sesat, tidak beretika, dan moralnya perlu dipertanyakan. Mari kita sambut tanggal 14 Februari, hari pencoblosan, dengan riang gembira, dengan otak waras. Pilihlah pemimpin yang benar-benar punya kapasitas, punya leadership yang jelas, integritasnya juga teruji, dan paham akan tujuan untuk apa negeri ini berdiri. Sekali lagi, mari menjadi pemilih yang waras. Pilihan hanya kita akan berikan kepada orang yang cerdas, orang yang berintegritas, dan orang yang leadershipnya jelas. Dan itu ada pada paslon nomor 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Salam sehat berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.